Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah kita berjumpa lagi pada sore hari ini dalam acara televisi Republik Indonesia Sumatera Selatan Belajar Tauhid. Dan tema kita kenali diri supaya tidak lupa diri. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab lihazihiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa li hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Tema kita pada sore hari ini adalah kenali diri supaya tidak lupa diri. Ini merujuk pada surah Al-Hasr ayat 19 tadi yang dibacakan di awal. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang nasullah, melupakan Allah, lupa zikir, lupa ingat kepada Allah. Fa ansahum anfusahum, maka Allah bikin dia lupa diri, lupa terhadap dirinya sendiri. Kalau lupa terhadap dirinya sendiri, fa ulaika humul fasiqun, dan mereka termasuk dalam kelompok orang-orang yang fasik yang senantiasa melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kama qala man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Siapa diri kita ini? Diri kita ini sesungguhnya disiapkan Allah untuk hidup dalam lima masa. Yang pertama alam ruh. Jadi 5 alam atau 5 masa, alam ruh. Yang kedua alam rahim, yang ketiga alam sahada, yang keempat alam barzah, dan yang kelima alam akhirat. Yang pertama alam ruh. Ini merujuk kepada surah Al-A'raf ayat 172. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jadi dalam tafsir kita temui bahwa di tempat yang bernama Nu'man pada hari Arafah, Allah kumpulkan seluruh ruh anak Adam yang akan hidup di muka bumi ini, dikeluarkan dari sulbi Nabi Adam alaihissalam. Lalu ditanya oleh Allah SWT, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Maka para arwah itu menjawab, betul ya Allah, engkau Tuhan kami saksikan. Kenapa diambil kesaksian di alam ruh itu? Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Supaya kelak ketika berjumpa dengan Allah di hari kiamat, jangan bilang Tuhan kami ini termasuk kelompok hamba-Mu yang ghafilin, yang lalai dalam beribadah. Nah lalu untuk di alam yang kedua, alam rahim, itu melalui proses. Seperti dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa 40 hari pertama di dalam rahim ibu itu nutfah. Nutfah ini konsepsi antara spermatozoa dengan ovum, berupa sperma dan ovum. Lalu 40 hari kedua itu alaqah, segumpal darah,
yang sudah lengket di dinding rahim. Lalu 40 hari ketiga itu segumpal daging yang sudah lengkap struktur tubuhnya, mata, telinga, dan lain-lain sebagainya. Lalu Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Manafakhtu fihi min ruhi. Ruh yang tadi sudah disiapkan Allah di alam ruh itu ditiupkan, maka hiduplah janin ini, mudghah ini. Inilah di alam yang kedua, alam rahim ibu. 4 bulan 10 hari. 5 bulan kemudian maka wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu tidak tahu apa-apa. Lalu wa ja'alakum sam'a, dilengkapi Allah dengan pendengarannya, daya dengarnya, karena telinganya sudah ada itu uzunun, wal absar, daya melihatnya, kalau mata, bola matanya sudah ada di dalam rahim ibu, yaitu ainun. Kemudian wal afida, itu daya nalar hati ruh itu untuk menerima kebenaran. Karena menurut Imam Ghazali, ahli thariqah, ahli tasawuf, bahwa ruh itu ada 2. Pertama itu hati itu ada 2, hati nurani, yaitu jantung hati yang ada di sebelah kiri dada kita. Dia sebesar buah sanubari. Kemudian ruh itu menurut Imam Ghazali itu hati nurani. Hati nurani ini akrab rabbaniyatun, akrab dengan Tuhan, jujur, kemudian lemah lembut. Makanya menurut Imam Ghazali hati nurani inilah yang punya otoritas untuk memerintahkan seluruh anggota tubuh kita. Karena 5 bulan kemudian tadi dikeluarkan Allah dari rahim ibu ke alam dunia, alam syahadah. Di alam syahadah ini kan ditugaskan Allah untuk beramal. Karena dalam surah Al-Mulk itu Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan ada kematian, ada kehidupan ini untuk menguji siapa di antara kalian ini ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Jadi dikeluarkan Allah dari rahim ibu untuk alam syahada, alam dunia, itu tugasnya beramal. Pertanyaannya apa amal itu? Amal itu harakatul jasad wal qulub, gerakan anggota tubuh dan hati. Makanya Allah siapkan 7 al-jawari anggota tubuh. Lidah, mata, telinga, paras, perut, tangan, dan kaki. Untuk beramal. Pertanyaannya apa amal itu? Amal itu adalah harakatul jasad wal qulub, gerakan anggota tubuh dan hati. Nah, kalau bergerak itu beramal. Tapi sesungguhnya Allah menghendaki ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, kapan gerakan anggota tubuh dan hati itu bernilai ibadah? Apabila berpedoman dengan syariat yang baik, yaitu syariat agama Islam. Jadi apabila berpedoman dengan syariat yang baik, gerakan anggota tubuh dan hati itu berpahala dan nilainya ibadah. Apabila gerakan anggota tubuh dan hati itu bertentangan dengan syariat yang baik, itu berdosa, nilainya maksiat. Nah, makanya menurut para ahli, tugas pokok amal kita di muka bumi ini sebagai hamba Allah itu ada 3. Itu amalan syariat, amalan thariqah, amalan hakikat. Amalan syariat ini adalah langkah-langkahnya: pertama taubat, kedua takwa, ketiga istiqomah. Kenapa taubat? Karena harus bersih dulu, baru beramal. Bersih dulu dari maksiat zahir dan maksiat batin. Karena amalan syariat itu tidak bisa dicampuri dengan maksiat. Maksiat zahir maupun maksiat batin. Apa maksiat zahir itu? Maksiat zahir itu misalnya makan makanan yang haram. Maksiat batin itu sombong, iri, kemudian kikir, ujub, riya, dan lain sebagainya. Makanya harus bersih dari maksiat zahir dan maksiat batin dulu, baru takwa itu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya.
Kita ikuti dulu yang berikut ini. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, amalan syariat ini pertama taubat, kedua takwa, ketiga istiqomah. Kenapa taubat? Karena harus bersih dulu. Karena menurut Rasulullah SAW, kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun. Setiap anak Adam manusia itu pasti berdosa, sebaik-baik orang yang berdosa bertobat. Atta ibu min zambi kamala zambalah. Orang yang bertobat dari dosanya kembali seperti tidak berdosa. Bersih dulu supaya takwa itu melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, itu diterima Allah SWT. Sebab harus bersih dari maksiat zahir dan maksiat batin. Maksiat zahir ini seperti makan yang haram. Apa kata Rasulullah SAW? Man akala lukmatal haram, siapa yang makan sesuap saja makanan haram, la yaqbalullah ibadatihi arba'ina lailan. Allah tidak menerima ibadahnya 40 malam. Jadi amalan syariat kita, sholat, puasa, zakat, dan haji, itu tidak ada artinya kalau kita dicampuri dengan maksiat zahir, makanan yang haram. Begitu juga pakaian yang haram. Kata Rasulullah SAW, pakaian yang kita pakai untuk sholat ini, apabila harganya 10 dirham, 1 dirham saja haram, Allah tidak menerima sholat kita. Jadi harus bersih dari maksiat zahir. Bukan maksiat zahir saja, tapi maksiat batin. Maksiat batin itu iri, ria, sombong, bakhil. Itu cedera juga amalan syariat kita. Karena apabila ria, maka pahala habis. Seperti dinyatakan Allah dalam surah Al-Baqarah itu, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir fa masaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilu fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang yang beriman, janganlah engkau batalkan pahala sedekahmu dengan diungkit-ungkit dan dengan perkataan yang menyakitkan. Seperti orang yang menapakkan hartanya riya kepada manusia, maka seperti misal batu licin di atasnya ada tanah, lalu ditimpa hujan lebat, amblas. Layak diruna ala syai'im mimma kasabu, sedikit pun dia tidak memperoleh apa-apa dari yang dia usahakan, dia bersedekah tadi. Jadi harus bersih dari maksiat batin. Bukan itu saja, bahwa amalan syariat ini supaya diterima oleh Allah SWT, pertama ketaatan zahir. Ketaatan zahir juga harus diiringi dengan ketaatan batin. Karena ketaatan zahir itu seperti misalnya sholat itu kan ada 4 komponen yang harus kita laksanakan. Pertama, menyelesaikan syarat-syarat sah, ada 5. Kemudian rukun ada 13. Ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Kemudian sunat muakkad ada 6. Dan sunat hayat itu ada 40. Kalau 4 komponen ini diselesaikan dengan baik, menurut aturan yang ada, maka sah sholatnya. Tapi belum tentu diterima. Makanya harus juga dilengkapi dengan ketaatan batin. Ketaatan batin ini ada 6. Oke, misal contohnya pertama, hudur qalbi. Jadi sholat itu bukan saja dengan fisik, tapi hatinya hadir. Dan yang kedua itu tafahum, memahami apa yang dibacanya, apa yang diucapkannya di dalam sholat. Sehingga sholat kita akan diterima oleh Allah SWT. Seperti yang sudah pernah kita kemukakan, sholat ini kan ada 4 tingkatan. Ada sholat as-sholatu ma'al ghaflah, as-sholatu ma'al yaqdo, as-sholatu ma'al hudur, as-sholatu ma'al ghaibah. Nah, sholatul ma'al ghaflah ini fisiknya sholat, kemudian ucapannya dengan lisannya, tapi hatinya terbang kemana-mana. Nah, ini namanya berpaling.
Makanya kata Rasulullah SAW, Innallaha muqbilun alal musalli malam yaltafit. Allah menerima sholat orang yang sholat itu selama hatinya dan anggota tubuhnya tidak berpaling. Jadi itu makna daripada harus bersih dulu dari maksiat zahir, maksiat batin, dan diisi dengan ketaatan zahir dan ketaatan batin. Yang kedua itu takwa. Takwa ini imtisalu awamirillahi azza wajal wajatinabun nawahi sirra wa alaniyah. Mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Yang diperintahkan Allah itu yang tercakup dalam rukun Islam itu, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah ini dalam melaksanakan amalan-amalan syariat ini adalah harus istiqomah, yaitu terus-menerus. Makanya ada 3 aspek tadi amalan syariat ini, taubat, kemudian takwa, dan istiqomah. Sempurnakan dulu amalan-amalan syariat ini, baru meningkat kepada amalan thariqah. Amalan syariat tadi di 5 salatil jawari, 5 salatil jasad untuk kesempurnaan jasad, kesehatan jasad, sedangkan amalan thariqah ini untuk kesehatan hati, ya, karena itu menyangkut kolbu. Maka langkah-langkahnya pertama ikhlas, kedua jujur, sidik, yang ketiga tumakninah. Ikhlas ini karena Allah, ada tingkatan, ada tiga tingkatan ikhlas ini. Kita ikuti dulu yang berikut ini. TPRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, amalan thariqah ini dimaslahatil qulub, untuk kemaslahatan hati. Makanya langkah-langkahnya pertama ikhlas, kedua sidik, jujur, dan ketiga tumakninah. Ikhlas ini ada 3 tingkatan, ada ikhlas awam, ada ikhlas khawas, dan ada ikhlas khawasul khawas. Ikhlas awam ini kenapa dia beribadah, kenapa dia sholat? Ingin masuk surga dan takut di neraka. Itu ikhlas juga itu, karena Allah, takutnya kepada Allah, berharapnya juga kepada Allah. Sedangkan ikhlas khawas itu kenapa dia beribadah, kenapa dia menjadi hamba Allah yang takwa? Karena dia sadar dia sebagai hamba Allah diperintahkan untuk beribadah. Kemudian ikhlas khawasul khawas, kenapa dia beribadah? Dia ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua itu jujur, sidik. Ya, sidik ini kan, hati ini kan seperti tadi dinyatakan oleh Imam Ghazali, hati nurani itu adalah ruh yang ditiupkan kepada janin ketika berusia 40 hari ketiga. Maka hati ini jujur, ya, sidik, jujur dia, dan hati inilah bertugas sebagai raja untuk memerintahkan anggota tubuh kita melaksanakan gerakan-gerakan yang menjurus kepada ibadah. Dan yang ketiga, amalan thariqah itu adalah tumakninah. Kenapa tumakninah? Karena menu daripada amalan thariqah itu adalah zikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah sajalah hati ini menjadi tenang. Nah, ketenangan hati ini berpengaruh kepada detak jantung. Kalau tadi dinyatakan oleh Imam Ghazali, ada hati sanubari, ya, terjantung hati ini, dan ada hati nurani. Nah ini berkorelasi, berhubungan erat antara hati sanubari dengan hati nurani. Kalau hati nurani tenang, maka detak jantungnya juga normal. Makanya orang yang suka zikir itu hatinya tenang, dan darah detak jantungnya juga normal, paling 120/80. Karena itu bagaimana supaya hati ini tenang? Banyak-banyak zikir. Kenapa kadang-kadang hati nurani ini dikalahkan oleh nafsu dan akal?
karena kurang zikir. Makanya fazkuruni azkurkum. Allah perintahkan kita ini supaya zikir. Zikirlah kepadaku nih, aku ingat kepada kalian. Kalau kita diingat oleh Allah SWT tentu dipeliharanya dari hal-hal yang maksiat. Hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Maka menu zikir dalam thariqah ini itu ada zikir jahar, itulah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ini dapat menghapuskan 4.000 dosa, kata Rasulullah SAW. Sahabat bertanya, kalau dosa kita tidak cukup 4.000 ya Rasul, dosa keluargamu. Makanya setiap sesudah salat fardu, kalau dalam thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, la ilaha illallah itu 200. Jadi 5 kali salat, 5 kali 200.000 satu hari. Ini dosisnya. Jadi ada yang bertanya, Ustadz, saya sudah banyak zikir tapi belum tenang. Rupanya kurang dosis. Jadi dosis dalam thariqah ini, la ilaha illallah itu 200 setiap sesudah salat fardu. Dan ada zikir qalbi, zikir latifah, itu Allah, Allah, Allah. Itu setiap latifah itu 100. Latifah ini ada 7 latifah. Bersama Robito jadi 8 latifah. Jadi Allah, Allah itu 800 setiap sesudah salat fardu, 5 kali salat fardu, 5 kali 8, 4.000. Jadi Allah, Allahnya latifah. Allah, Allah itu 4.000, sedangkan la ilaha illallah itu 1.000, jadi 5.000. Itu dosis, sehingga hati ini menjadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir pada Allah sajalah hati ini menjadi tenang. Dan dengan zikir ini untuk membersihkan hati dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Likulli syai'in siqal, kata Rasulullah SAW. Setiap sesuatu itu ada pembersihnya, alat pembersihnya. Wa siqalul qalb zikrullah. Dan pembersih hati ini adalah zikir kepada Allah SWT. Jadi membersihkan hati ini dari sifat-sifat yang tidak baik. Pertama sombong, ujub, kemudian riya, kemudian bakhil. Semuanya itu dapat dibersihkan dengan zikir la ilaha illallah, dengan zikir Allah. Dan zikir ini sesungguhnya setiap makhluk Allah ini berzikir bahwa usabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi ini. Makanya kita isi hati kita ini dengan, relung hati kita ini dengan zikir dengan la ilaha illallah dan Allah, Allah. Dengan 2 zikir jahar dan zikir sir latifah itu, insya Allah hati kita bersih. Dengan demikian ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Dan amalan yang ketiga, amalan hakikat. Amalan hakikat ini muraqabah, berasa diawasi oleh Allah SWT. Kemudian musyahadah, menyaksikan yang gaib dengan mata hati yang sudah dibersihkan oleh Allah SWT. Kemudian makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah, sebagai manusia yang menyadari diri, yang hidup dalam 5 alam, alam ruh, alam rahim, alam musyahadah, alam syahadah, alam barzah, dan alam akhirat. Dengan tuntunan Allah SWT, mudah-mudahan kita akan selamat di dunia ini maupun di akhirat. Ini saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.